Yo, what's up everybody? Selamat sore semuanya. Balik lagi di channelnya Reza Kusuma Putra. Ya, halo guys, apa kabar kalian semuanya? So, ya seperti biasa di video kali ini gue baru balik kerja. Dan di video kali ini gue pengen sharing sedikit sih ke kalian tentang kemarin restorasi si Noxy ya. Jadi ternyata beberapa hari belakangan ini, jadi banyak yang DM gue juga ternyata soal video review kemarin. Jadi banyak yang nanyain tentang standar 2 ya. Jadi banyak yang nanyain standar 2 itu gimana cara ngelepasinnya kalau misalnya udah jadi batu. Bukan udah jadi batu sih ya. Jadi kalau standar 2 itu kan kalau untuk Mio series ya, Mio tahun-tahun lama itu dia nempelnya di asnya, itu nempelnya di crankcase gitu loh. Dan kebanyakan orang-orang itu dia bawa ke tukang ngelas, cu. Jadi tukang ngelasnya itu dipanasin gitu asnya buat supaya bisa diketok biar asnya bisa keluar, dan itu adalah cara yang salah. Jadi singkat cerita, sebenarnya ya kalau mau curhat ya maksudnya biar kalian tahu juga. Jadi dua Nuvo terdahulu gua itu sebelumnya itu waktu gua mau ganti standar bukan mau nge-chrome. Jadi waktu itu gua ceritanya kan standar 2 Nuvo gua dulu itu yang dua-duanya itu gua chrome, dan itu kedua-duanya gampang banget buat dicopot. Dan gua nggak tahu dong kalau itu ternyata dulu waktu si owner sebelumnya itu ternyata standar 2-nya itu dicopot dengan cara dilas gitu loh. Dilas itu bukan gimana ya, dipanasin gitu besinya biar lunak. Jadi diketoknya itu dia lebih mudah lah gitulah. Intinya sih seperti itu. Nah, kalau untuk dengan cara seperti itu buat temen-temen nih ya yang baru mau main Nuvo ataupun mau bangun Nuvo lagi, mau restorasi, dan itu tuh sebenarnya cara yang salah gitu. Mungkin kebanyakan dari kalian justru mungkin malah udah tahu ya, dan video ini juga bukan tutorial, jadi kayak sharing aja lah gitu. Gue ini bukan tutorial cara ngelepas standar 2 gitu, enggak ya. Takutnya ntar pada nyangkanya kalau gue bakal ngasih tutorial ke kalian gitu, enggak. Ya videonya kayak gini, video gue yang ngebacot kayak gini lah pokoknya ya. Gue sharing pengalaman aja ke kalian bahwa kalau dengan cara dilas itu salah. Jadi dua Nuvo terdahulu gue itu ternyata dibukanya dengan cara dilas, cuy. Jadi akibatnya crankcase-nya itu jadi rembes. Jadi crankcase itu kan ada dua bagian ya, bagian kanan sama bagian kiri, dan di sela-sela crankcase-nya itu dia rembes, olinya rembes lah ya. Jadi oli itu bisa keluar dari sela-sela antara dua crankcase itu gitu loh. Itu kalau dilas. Jadi kalau misalnya dengan cara dilas, gue nggak ngerti ya teorinya itu kayak gimana gitu. Maksudnya dengan secara ilmiah ya dilas, apa misalnya si crankcase-nya itu memuai karena terlalu panas atau gimana. Tapi dengan cara dilas itu memang sangat memudahkan banget buat kita ngebuka si as yang nyangkut di crankcase-nya itu sangat motor apa tuh, matic apa gede banget. Anjir. Oke, lanjut. Itu matic gede banget, Cuk. Jadi itu memang gampang banget karena kan asnya itu jadi lembek, jadi mudah banget buat dilepas gitu kan. Jadi banyak banget dengan cara singkat gitu untuk ngebuka standar 2-nya. Dan sekarang gue baru ngeh sih ya kenapa dua Nuvo terdahulu itu crankcase tengahnya itu selalu rembes sama oli gitu. Karena itulah salah satu alasan sih kenapa dua Nuvo terdahulu itu gue jual ya. Dua Nuvo terdahulu itu gue jual karena memang olinya itu rembes di bagian tengah crankcase-nya itu. Dan itu gue masih belum ngeh loh gitu loh. Gue masih belum ngeh kalau ownernya yang dulu itu mereka ngebuka standar 2-nya ternyata dengan cara dilas. Setelah gue pikir-pikir iya juga gitu loh. Dan ternyata itu salah banget, caranya itu salah banget. Dan untuk Nuvo yang sekarang ini, Nuvo yang gue pakai itu gue nggak gue las. Itu cara ngebukanya itu dengan dibor cuy. Jadi itu si asnya itu dibor dulu, dibor dengan ukuran mata bor yang paling kecil, ya nggak yang paling kecil lah, maksudnya yang lebih kecil dari diameter asnya, diameter as standar ya. Diameter as standar itu dibor dulu, dibor buat ngancurin bagian terluar dari as ke crankcase. Ya sambil dibayang-bayangin aja lah ya. Pokoknya kurang lebih begitu. Nanti kalau misalnya ada fotonya di Google kali gua sisipin lah ya. Jadi itu dia sama sekali nggak bakal ngerusak crankcase-nya gitu loh. Dan kalian juga harus pilih bengkel ya, bengkel yang mungkin kalian bisa percaya buat ngebor as standar 2-nya
itu, karena itu nggak bisa sembarangan juga ya, selip-selip crankcase lu yang kebor gitu loh. Pokoknya ya kalian cari bengkel yang mungkin sudah terkenal di daerah kalian gitu ya, terpercaya. Tapi jangan pula dibawa ke dealer. Kalau di dealer itu nggak bakal mau sih, setahu gue mereka buka-buka kayak gitu ya. Pokoknya bawa aja ke bengkel yang kalian percaya, jangan sampai dilas. Itu harus dibor. Karena apa? Kalau misalnya dibor itu dia nggak bakal ngerusak ya, maksudnya nggak bakal memuai gitu. Crankcase itu nggak bakal memuai atau menciut atau apalah bahasa ilmiahnya, gue nggak tahu lah ya. Yang bakal bikin si crankcase itu jadi rembes gitu. Dan gue baru tersadar sekarang cuy. Jadi oh ternyata seperti itu. Ya kayaknya gue newbie banget ya, tapi itu jadi pengalaman sih ya semenjak ngebangun Nuvo itu. Yang benar-benar jadi pengalaman dan pengen gue share ke kalian semua. Dan itu bakal apa ya, bakal banyak banget mungkin menjawab pertanyaan yang ada di Instagram dan di kolom komentar video sebelumnya. Itu banyak yang nanyain juga deh kayaknya ya. Dan satu lagi, kalau bisa sekalian diganti standarnya cuy. Jadi kalau setahu gue ya, Mio sama Nuvo itu standarnya nggak jauh-jauh beda ya. Mungkin kalau dari feeling gue sih tetap beda ya, cuma nggak tahu deh. Ini gue kebetulan beli standar 2 nya pakai punya Mio. Itu plek-plek ya sama lah, cuman mungkin tingginya agak beda sedikit mungkin ya. Gue nggak tahu sih ya. Gue nggak tahu pasti ya. Mungkin dari kalian ada yang tahu kalau standar 2 nya itu beda atau enggak. Dan kalau standar 2 nya itu diganti, gue jamin sih ya biasanya penyakitnya buat kalian yang mungkin punya atau pernah punya atau yang tahu, itu kan penyakit Nuvo itu kalau di standar 2 kayak oglek gitu ya. Kayak ya tau lah, kayak standar 2 itu kayak motornya itu kayak mau jatuh gitu loh. Kayak gimana ya, kayak mountingnya itu kayak kendor. Ternyata itu penyakitnya dari standar 2. Dan kebanyakan orang males gitu mau ganti standar 2 karena ribet. Yang pertama yaitu buat nyari bengkel yang bisa dipercaya itu kan susah juga ya. Maksudnya untuk pengerjaan seperti itu kan harus lebih hati-hati ya, lebih teliti juga, nggak bisa main-main juga, selip-selip dikit crankcase lu kebor kan. Apalagi dilas juga kan, bisa-bisa crankcase lu yang dilas gitu. Pokoknya emang harus hati-hati dan cari bengkel yang lebih teliti. Dan kebanyakan orang itu males gitu loh. Jadi kayak yang ya udahlah, kalau nggak sekalian ngambil jalan singkat ya dilas gitu loh, lebih cepet. Karena soalnya kalau dibor kan harus dibor dengan yang lebih kecil, terus dibor lagi dengan mata bor yang seukuran dengan as standar 2 nya, terus dibor lagi, terus diketok lagi. Dan itu membutuhkan waktu yang lama dan biayanya juga ya cukup lumayan. Ya nggak lumayan sih menurut gue kemarin ya, mungkin kalian yang follow Instagram gue juga pasti tahu ya. Ini nanti gue sisipin juga videonya. Kemarin gue itu ngebor standar 2 buat gue ganti yang baru, karena itu standar 2 nya udah oglek-oglek banget dia. Jadi di lingkaran asnya itu dia udah lobok, jadi makanya dia oglek-oglek gitu loh kalau di standar 2. Dan biayanya itu nggak mahal cuy. Kalian tinggal cari bengkel yang ya prefer ya, yang pasti yang kalian bisa percaya. Itu biayanya nggak mahal, murah gitu loh, nggak lebih dari 50.000. Kalau gue kemarin cuma 35.000. Itu ngebor yang cukup sulit dan motor harus diguling-gulingin. Dan kalau bisa ya bodi dicopot-copotin dulu dah, karena motor itu pasti diguling-gulingin kan. Nggak mungkin kan kalau mesinnya diturunin, itu repot banget. Kalau bisa ya kalian copot aja lah, daripada mau nyopot mesin kan, mending copot bodinya sekalian gitu buat diguling-guling kan lebih tenang. Dan kemarin itu gua copot lagi bodinya, padahal udah sempet gua pasang, udah gua rapiin, terus gua copot lagi karena emang kalau dipikir-pikir harus digulingin ya resiko bodi kan, sayang juga kan. Jadi ya gua copot-copot semua. Itu bisa kalian lihat di videonya. Dan itu nggak terlalu lama juga ya, tergantung lah ya, kembali lagi ya tergantung mekaniknya sih. Emang kerok sih ya, repot juga. Pokoknya ya kalian harus bisa cari tempat yang terpercaya. Dan tempat itu gua udah keliling-keliling dan disaranin ke sana, tempat bengkel itu. Dan sekarang akhirnya mudah gitu loh, udah gampang lah. Kalau misalnya gua mau nyopot cepet standar 2 buat gua di chrome, buat gua nge-chrome standar 2 nya, karena kan kemarin cuman gua ganti doang ke standar yang standar maksudnya standar yang orinya gitu. Dan nanti mungkin bakal gua chrome, karena ya masa item sih kan kurang, karena knalpotnya juga di chrome kan, jadi kurang banget. Mungkin bakal gue chrome nantinya. Jadi buat nyopotnya itu gampang, gue nggak mesti ke bengkel-bengkel lagi. Itu gue bisa nyopot sendiri. Itu standar 2 nya itu mudah banget gitu loh. Jadi buat kalian kalau misalnya masih bingung gitu ya, kalau misalnya dilas takut crankcase-nya rembes lah apa, mending lebih baik dibor deh. Kalian tanya-tanya dulu bengkel mana yang prefer buat nyopot standar 2 itu. Biasanya pasti tiap kota ada lah
nggak mungkin lah kalau nggak ada. Apalagi kalian kan pergaulannya sama bareng-bareng anak-anak Nuvo ya, kalian tanya lah. Kalau bisa ya jangan dilas, karena sayang banget. Gue 2 kali cuy, gue 2 kali dapet Nuvo yang crankcase tengahnya itu rembes gara-gara dibor lagi, gara-gara dilas gara-gara dilas standar 2 nya gitu loh. Itu sayang banget, karena kan buat nyari crankcase laginya itu ya ampun, itu kan harus inden berbulan-bulan. Mungkin ada, cuman kan harus inden berbulan-bulan dan capek nunggunya gitu loh. Buat kalian yang mau ngebangun Nuvo ya, kalau bisa dibor ya. Jadi kalau misalnya dijual lagi ntar owner selanjutnya nggak pusing cuy gitu loh. Dan itu gue nggak tahu, orang yang jualnya juga nggak bilang ke gua. Ya udah, akhirnya itu salah satu alasan kenapa Nuvo terdahulu gua jual akhirnya. So oke, jadi gitu aja. Mungkin ini jadi vlog yang singkat karena gue pengen sharing aja ke kalian. Banyak juga yang nanyain, mungkin ntar ke depannya gue bakal share ke kalian apa aja yang udah gue beli buat Noxy. Karena kan kemarin 10 juta itu untuk beli apa aja kan belum di share ya ke kalian. Jadi kalian masih belum paham gitu 10 juta itu beli apa aja gitu loh. Kok bisa sampai 10 juta? Karena banyak yang nggak percaya sih gue beli 10 juta itu buat ngebangun kayak gitu doang. Ternyata banyak yang nggak percaya juga gitu loh. Jadi ya itulah, hobi. Aduh, emang kalau dipikir-pikir pusing juga sih. Ya oke guys, jadi segitu aja untuk video gua kali ini. Seperti biasa, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel gua Reza Kusuma Putra untuk melihat video terbaru dari gua selanjutnya. So oke guys, thanks for watching. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.